baca mungkin postingan saya di Instagram berkaitan dengan air kelapa tua dan air kelapa muda, itu Masya Allah, komposisi dari natrium dan kalium pada dua air tadi itu sangat-sangat sempurna. Lebih baik dari air isotonik manapun yang ada di muka bumi ini. Atau mungkin dibuat manusia, maaf. Apalagi ditambahkan dengan, ya sudah ada glukosanya, sudah ada mineralnya, ya. Dan zat-zat penting lainnya yang ada di situ. Yang ternyata, coba Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau Anda pernah nyobain air kelapa tua sama air kelapa muda, rasanya beda loh. Rasanya beda. Jadi air kelapa tua itu kalau dirasakan secara keasaman, jauh lebih light dia, ringan dibandingkan air kelapa muda yang agak cenderung lebih asam. Ya kan? Coba lihat, gasnya juga. Ya ternyata emang air kelapa tua itu secara komposisinya dia tinggi asam aminonya. Saya tidak tahu di Australia apakah banyak abang-abang yang jual kelapa tua atau abang-abang yang marut kelapa, kayaknya nggak ada. Ya. Kalau di sini kan banyak nih, Ustaz Abdullah, Masya Allah. Jadi di sini tinggal kelapa tuanya, kalau kita ambil airnya gitu kan, beli air kelapa tua gitu, itu kadang-kadang nggak usah beli sama mereka, kasih aja sama dia, Masya Allah. Dan daging kelapanya itu adalah lemak yang kalau kita kenal sebagai santan yang bermanfaat untuk jantung. Nah sayangnya lemak itu kan kita kita parut kan, diparut, kemudian dicampur air sedikit ya atau tidak gitu kan, lalu dimasukkan daging ke situ, maka jadilah rendang. Tambah dengan bumbu kan, padahal seandainya nih, kalau kita minum santannya doang, Masya Allah, sekalian, santan itu lemaknya sangat baik buat jantung. Santan ya. Jadi kalau Anda minum, ya mungkin kopi-kopi atau apa gitu, sekarang beberapa sudah mulai tuh. Susunya pakai susu santan, coconut milk, gitu ya. Masya Allah. Ini kan pupuk nih. Tadi kan kita bahas tentang air ya. Ini nyambung sama itunya, pupuknya gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Itu baru bicara santannya doang gitu kan, bicara air terbaik gitu kan. Jadi air kelapa itu dengan komposisi natriumnya yang sangat-sangat seimbang dengan kalium, bahkan kecenderungannya kaliumnya lebih tinggi, sehingga memang air kelapa adalah air yang sangat baik untuk tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah, terutama air kelapa yang muda. Jadi kalau udah tua kan lebih tinggi asam aminonya. Ya, maka asam amino ini adalah bahan baku pembuat gen. Jadi mungkin yang sudah usianya ya 45 tahun atau 50 tahun ke atas ya, sudah merasa tua lah. Atau mungkin ubannya sudah agak banyak misalkan gitu kan. Nah, saatnya kita minum air kelapa tua. Boleh nggak minum air kelapa muda? Ya boleh sih. Tapi secara khasiatnya atau mungkin secara kandungannya kan beda tuh. Beda. Ini air ya, jadi air. Kita bahas yang pertama air. Jadi intisari air inilah, carilah air-air yang bersifat alkali atau basa. Ya. Lo kan air kelapa bersifat asam, ya. Air kelapa bersifat asam, betul. Cuman air kelapa itu sudah dijadikan seimbang komposisi mineralnya oleh Allah SWT. Ya. Maka kalau saya pribadi, kalau air mineral biasanya saya lebih memilih minimal pH-nya netral. Ya, kalau bisa cari yang air yang pH-nya basah atau alkali. Atau dia juga mengandung yang lain-lain lah, ya, bukan air yang dibuang mineralnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pupuknya kan tanah tadi tuh. Jadi ini konsep ini sebenarnya kalau Anda pakai sekalian, itu Masya Allah, penyakit itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Karena metabolismenya diperbaiki, pencernaan diperbaiki, usus diperbaiki. Kan ada kalimat yang kita pernah dengar, all disease start from the gut, bahwa penyakit itu mulai dari pencernaan. Emang iya. Makanya sebabnya dalam Islam protokol pembersihan pencernaan itu paling lengkap, yaitu apa? Yaitu puasa. Ya, puasa, protokol puasa kita itu paling lengkap. Ya, Masya Allah ya. Ada Ramadan, ada Syawal, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada puasa-puasa sunnah, ada puasa Daud. Ya, dan semua puasa bentuknya apapun itu pasti akan menguatkan pencernaan seseorang dan meningkatkan populasi dari bakteri yang ada pada pencernaan. Masya Allah ya. Luar biasa Islam ini. Ya. Itu ya. Termasuk juga kalau kita bicara wudu. Wudu itu ya, maka kalimat
itunya, kalimat intinya adalah semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena kewajiban dan perintah Allah. Wudu saja, banyak penelitian yang menjelaskan tentang wudu. Bahkan istinsyak yang kita biasa ambil air wudu itu untuk dimasukkan ke hidung, lalu kita keluarkan lagi. Itu salah satu cara terbaik untuk membersihkan kuman-kuman patogen yang ada pada hidung. Wudu, ya. Subhanallah. Nah, kembali ke masalah pupuk atau hal pupuk tadi, Bu sekalian. Jadi pupuk tadi ya, kalau mungkin saya bahasakan di sini adalah semua mineral-mineral penting yang tubuh kita perlukan. Ya. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, kepada siapa ini? Saya bisa tanya. Udah kabur. Ustadz Abdullah tadi mana Ustadz Abdullah? Atau kepada Bu ini aja deh, Bu Ustadz Abdullah ada nih, ada Bu Ustadz Abdullah Syafi'i ya, Masya Allah Ustadz, barakallahu fiik. Nah, saya tanya Ustadz, kita tanya jawab sedikit. Kalau saya punya nih satu piring katakanlah, yang isinya burger, ada tepungnya, ada rotinya, ada dagingnya, kemudian macam-macam lah gitu, ada saus-sausnya. Dengan satu piring yang isinya sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau ditanya kira-kira yang lebih sehat yang mana? Sayur dan buah-buahan. Oke. Kenapa yang satu ini lebih sehat? Pertanyaan itu. Belum diolah, murni maksudnya. Nah, oke, apa lagi? Ya, kandungan dalam buah, sayur, banyak vitaminnya dan proteinnya. Siapa lagi? Satu lagi, Sat? Ada lagi ya? Ada lagi satu. Saya kasih tambahan lah biar cepat. Ya. Waktunya nggak banyak. Jadi dia bisa seperti itu atau bisa memberikan atau kita sebut sehat tadi karena memang salah satunya tidak banyak bahan-bahan kimia sintetik di dalam bahan tadi. Anda bayangkan Ustaz. Ya, pernahkah Anda nyoba? Ya, saya nggak tahu ya di Australia ya. Tapi saya pernah nyoba di sini. Saya membeli burger, salah satu burger di sini yang burger tadi itu saya tinggalkan di atas meja di rumah. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai akhirnya kurang lebih sekitar 2 pekan lah, 14 hari. Itu burger tadi masih utuh aja, lalat nggak ada, apa-apa nggak ada di situ, jamur juga nggak ada. Bahkan saya pernah melihat itu ada yang nyimpen sampai 2 tahun gitu kan. Anda bayangkan. Ternyata burger itu lalat aja, jamurnya nggak datang ke situ, Bapak sekalian. Anda bayangkan. Jadi itulah yang dimakan oleh banyak orang zaman sekarang. Sehingga apa? Tubuhnya kelabakan. Jadi kalau ditanya, orang yang maaf kena autoimun ya, cek apa yang dia makan tiap hari. Kemudian cek lagi kira-kira ini orang tuanya dulu sebelum menikah, ya sebelum menikah, apa yang mereka konsumsi. Biasanya ada kaitan semua itu. Karena genetik seseorang atau kekuatan tubuh seseorang itu akan diwariskan dari kedua orang tua. Jadi Masya Allah Bapak sekalian. Jadi tadi Ustaz Abdullah menjelaskan bahwa ini kenapa nih Ustaz? Karena memang dia masih mengandung, dia alami, belum diolah, tidak banyak pengolahan, tidak banyak bahan-bahan kimia di sana. Ya. Apalagi kalau ada kata lanjutannya lagi dan diambil ditanam oleh orang-orang yang soleh. Nah, itu lebih dahsyat lagi itu. Makanya kalau kita bicara pangan itu ceritanya bukan di yang kita hadapi saja, tapi di hulunya. Siapa yang nanam? Yang nanam ini baca bismillah nggak gitu loh. Kalau kita bicara pakai bahasa iman gitu kan. Saya kemarin sempat mau mampir ke sebuah toko, judulnya organik, tapi saya batal gitu. Saya nggak jadi makan di situ. Kenapa saya nggak jadi makan? Karena yang punyanya ternyata bukan orang Islam. Ya, sebaik-baiknya orang tadi, ya, makanya mungkin tidak masalah, nggak ada yang haram di situ. Tapi saya, ya sebaik-baiknya dia, tetap aja dia nggak baca syahadat gitu, maksud saya gitu. Ya ini bukan bicara ras ya, bukan bicara tentang sara, bukan, tapi lebih bicara tentang kita bahasa iman. Karena orang Yahudi pun begitu. Yahudi itu sekalian, dia lebih memilih orang-orang Yahudi yang menjual sesuatu, gitu kan? Walak baroknya jalan di mereka. Nah, kita nggak bahas itu sekarang. Kita akan bahas pupuk tadi aja. Ya. Jadi, Masya Allah ya.
Pupuk tadi itu ya kata kuncinya itu sekarang. Jadi kalau ditanya produk ciptaan Allah itu apa? Yang sering saya bahas atau kata-kata itu tadi, produk yang tumbuh di tanah, mendapatkan matahari yang baik, cahaya matahari yang baik, mendapatkan air yang baik, tidak diberikan bahan-bahan sintetik baik selama dia pengolahan dia, atau mungkin ketika dia dimakan masih mengandung mineral penting, masih mengandung enzim, masih mengandung segala kebutuhan nutrisi yang kita perlukan, sehingga nanti dengan itulah akhirnya tubuh kita bisa menjalankan fungsinya untuk menjalankan keseimbangan dalam tubuh kita. Itu kata dasarnya itu. Gampang kan? Gampang. Jadi nanti kita tahu kalau kita makan sesuatu itu kita mulai paham. Yang saya makan ini cuman sekedar rasa, cuman sekedar keinginan lidah, atau memang dia dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh kita. Itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh kalau kita pahami baik-baik, maka kita akan sampai pada titik saya makan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak usah makan gitu loh. Contoh, udah tahu gula pasir nggak sehat misalkan, masih juga dimakan. Ya, saya nggak tahu nyebutnya apa itu. Mungkin ada yang protes kalau disebut dengan zolim. Ya kalau lama-lama kan akhirnya kan muncul penyakit, katakanlah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, namanya zolim, namanya sama badan. Nggak menjaga amanah badan. Ya. Jadi kalau ditanya misalkan, berarti buah yang terbaik itu misalkan kalau kita bicara pada tingkat kebaikannya ya, maka jawabannya apa? Jawabannya buah yang terbaik itu buah yang ditanam oleh seorang muslim, dia baca bismillah gitu kan, kemudian dipetik dengan zikrullah segala macam gitu kan, terus nanti kapan waktu makan terbaik buah itu saat buah itu sudah matang, baru dipetik dari pohonnya kita makan. Masalahnya kan nggak ada buah kayak begitu. Ya, kita belum dapat buah kayak begitu sekalian. Ya, sehingga apa? Sehingga ya udah buah terbaik itu apa? Buah yang kita yang mungkin beli di pasar atau beli toko yang masih utuh, masih belum terbuka, gitu kan? Karena Allah menciptakan buah-buahan tadi dengan kulitnya sebagai pelindungnya. Kulitnya sebagai pelindungnya. Nah, pelindungnya itulah yang menjaga isi di dalamnya. Itu sebabnya kenapa asam amino. Saya kadang-kadang mikir gitu, oh Masya Allah, ini mungkin rahasianya kenapa kelapa itu dilindungi sekali oleh Allah dengan sabuknya, dengan batoknya, dengan dagingnya. Karena memang air kelapa itu berharganya luar biasa, Bapak sekalian. Kandungan, Anda buka aja penelitian, banyak sekali tuh riset-riset tentang coconut water, baik yang young coconut water atau mature coconut water, air kelapa tua sama kelapa muda, banyak sekali.